Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua BCM Kanor dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa istiqomah dalam upaya kita mentradisikan ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kajian kita pada malam hari ini kita akan membaca HPT, yaitu Kitab Thaharah, kitab yang bicara tentang apa? Bersuci. Di 2 minggu yang lalu, karena minggu yang lalu kita bicara tentang pemikiran keagamaan Bahya Ahmad Dahlan, secara khusus bicara tentang apa? Pemikiran fikih. Tapi sebelumnya kita pernah berbicara tentang tuntunan wudu dalam Kitab Thaharah yang ada di dalam HPT, yaitu putusan Muktamar Khususi Tarjih ke-24 Banjarmasin 1935. 19 berapa? 35. Untuk kali ini kita akan mengambil bab, yaitu babul hadas, bab yang berbicara tentang apa? Hadas itu. Judulnya di HPT kita itu apa? Hadas. Judulnya apa? Hadas. Tapi yang dimaksud di sini hadas kecil. Yang dimaksud di sini apa? Hadas kecil, bukan hadas besar. Karena nanti hadas besar itu dibabkan menjadi babu al-ghusli, dibabkan dengan menjadi apa? Bab mandi. Jadi judulnya di HPT itu cuma hadas. Tapi maksudnya itu bicara tentang nawaqidul wudu. Maksudnya bicara tentang apa? Nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu itu hal-hal yang membatalkan wudu itu. Jadi babnya itu bab hadas, tapi maksudnya apa? Bicara tentang nawaqidul wudu'i, hal-hal yang membatalkan wudu, atau mubtilatul wudu, hal-hal yang membatalkan apa? Wudu. Kalau kita coba lihat di sini, apa yang disebut dengan hadas itu? Hadas itu dari kata hadatsa yahdutsu, hudusan. Hadis itu artinya apa? Sesuatu yang baru, sesuatu yang apa? Yang baru. Maksudnya bagaimana? Karena kalau kita sudah wudu, kita disebut tohir. Tohir itu apa? Suci. Ketika ada hal yang menyebabkan kita tidak tohir, itu kan berarti sesuatu yang baru. Sesuatu yang apa? Yang baru. Makanya disebut apa? Hadas itu. Di HPT kita dikatakan wa ba'da an tatawaddu'a bil kaifiyah al-mutaqaddimah fa anta tahirun. Setelah kamu berwudu dengan cara-cara yang tersebut di atas, bagaimana yang sudah kita apa? Kaji ketika bicara apa? Kaifiyatul
wudu. Fa anta tahir, maka engkau disebut orang yang suci. Disebut orang yang apa? Yang suci gitu. Nah, sehingga tadi hadas itu secara bahasa, secara lugatan artinya sesuatu yang baru. Jelas ya? Nah, terus sekarang kalau secara syar'an atau istilahan, secara terminologi atau istilah, hadas itu apa? Hadas itu apa, Pak? Hadas itu secara umum berupa fisik atau non fisik? Visible atau invisible? Bisa dilihat atau tidak? Tidak. Sehingga hadas itu dia wasfun. Wasfun itu apa? Sifat. Misalnya jenengan kentut. Habis kentut itu kan disebut muhdits, orang yang berhadas. Tapi kelihatan atau enggak? Ini si A ini kentut, si B tidak. Itu kan enggak kelihatan, Pak. Kecuali habis kentut dia kentut itu berbunyi, itu kan berarti bisa kita pastikan dia berhadas. Tapi kalau kayak duduk di sini, kita duduk semuanya di sini, itu kan enggak tahu si A ini hadas atau tidak. Salam. Sehingga hadas itu didefinisikan oleh para fuqaha itu al-wasfu al-qaim, sifat yang berdiri, bil badani, yang ada di badan, yamna sihhatas shalah, yang bisa menghalangi sahnya salat. Berarti hadas itu sifat yang ada di dalam badan yang bisa menghalangi apa? Sahnya apa? Salat. Sehingga di dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddu'a. Allah tidak menerima salat seorang di antara kamu apabila berhadas sampai apa? Berwudu. Apabila berhadas sampai apa? Berwudu. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddu. Allah tidak menerima salat seseorang di antara kamu apabila berhadas sampai berwudu. Dan menariknya, Pak, hadas di sini nanti secara umum dia bicara tentang kentut. Tentang apa? Tentang kentut. Sehingga di hadis Abu Hurairah itu ketika seorang laki-laki bertanya kepada Abu Hurairah gitu, mal hadas, apa yang disebut dengan hadas? Jawabannya Abu Hurairah itu fusaun au dhuratun. Fusaun itu kentut yang berbunyi. Kalau dhuratun kentut yang tidak bunyi. Berarti ngeces, Pak ya. Kentut itu ada dua macam versi itu. Yang berbunyi tut itu, ada yang ces itu tapi berbau gitu. Iya. Kenapa kok Abu Hurairah itu memahami hadas itu hanya kentut, Pak? Padahal hadas itu kan penyebabnya banyak. Bisa kencing, bisa apa lagi? Kemudian yang lain apa? Menyentuh kemaluan dan seterusnya. Tapi kok kenapa ketika Abu Hurairah menjelaskan hadas itu dihubungkan pada kentut? Kenapa, Pak? Kenapa? Paling gampang. Yang lainnya jawabannya apa? Kenapa? Gimana? Ada bunyinya. Enggak, maksudnya tadi diawali dari hadis tadi, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kamu idza ahdatsa, apabila berhadas, hatta yatawaddu'a,
sampai ia berwudu. Ada seorang yang bertanya pada Abu Hurairah, mal hadas, apa yang disebut dengan hadas? Abu Hurairah jawabannya itu cuma berkaitan dengan kentut. Kentut tadi ada dua versi. Fusaun, kentut yang berbunyi tut, zuratun yang tidak berbunyi tapi berbau gitu. Kenapa kok hanya dipahami kentut gitu? Nah, atau keluar angin ya. Nanti ada keluar air, keluar angin. Kalau kentut berarti keluar angin. Ya. Enggak, maksudnya dihubungkan dengan sholat. Karena jawabannya Pak, jawabannya. Karena secara umum yang menjadi seseorang itu ragu-ragu itu berkaitan dengan kentut ketika ia sholat. Yang umum juga terjadi. Tapi kalau pipis itu jenengan nggak mungkin. Pipis ketika apa? Sholat. Ketika apa? Sholat. Kan nggak mungkin Pak. Nah. Tapi kalau jenengan pipis ketika sholat tadi nggak mungkin. Tapi kalau kentut sangat mungkin, sehingga dihubungkan dengan sesuatu yang paling sering terjadi ketika sholat itu. Bisa dipahami ya? Itu. Kenapa kok Abu Hurairah menjelaskan yang disebut hadas itu ya hanya berkaitan dengan dua versi kentut, fusaun yang berbunyi, zuratun yang tidak berbunyi tapi berbau itu ya. Nah, di HPT kita itu dijelaskan hal-hal yang menyebabkan seseorang apa? Berhadas. Di sini dikatakan kita dalam posisi suci ketika sudah wudu, Pak. Fa anta thahirun tadi. Malam yakhruj minka syai'un, selama tidak keluar minka dari engkau syai'un sesuatu. Min ahadis sabilain, dari dua jalan. Berarti bisa kita simpulkan hal yang menyebabkan hadas yang pertama apa? Keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, Pak. Keluarnya sesuatu dari dua jalan. Jalan depan disebut apa? Disebut apa? Disebut kubul. Kalau jalan belakang dubur, Pak. Kubul dan dubur itu kalau dalam Al-Quran cuma diistilahkan auja'a ahadu minkum minal ghaid, atau seorang di antara kamu datang dari ghaid. Ghaid itu apa? Tempat untuk buang air, Pak. BAB gitu. Secara umum BAB, tapi juga kalau orang BAB juga buang air kecil, BAK gitu. Tapi itu bahasa kiasan, Pak. Ghaid itu al-mutma'in minal ard. Jadi tempat yang sangat tenang. Sangat apa? Sangat tenang. Karena orang mau BAB, Pak, dulu itu dianjurkan untuk menghindari keramaian. Ini dulu jenengan belum ada WC program pemerintah itu, Pak. Ngising itu kan di kali di sawah, Pak. Waduh itu. Kalau ngaduh kan tenang, Pak. Tapi kalau ngisingnya di kali di dekat rumah, Pak, itu mesti golek apa? Delian. Makanya dalam Al-Quran tempat yang tenang untuk buang air taqadhu'ul hajah itu disebut ghaid. Dan Al-Quran itu selalu pakai bahasa kiasan, Pak. Ketika bicara tentang sesuatu yang apa, Pak? Yang kita anggap itu kotor. Misalnya bicara tentang seksual, itu semuanya pakai apa? Kiasan. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum apa? Anna syi'tum gitu. Ketika menggambarkan kalau suami itu boleh
menyangkul istrinya dari mana saja Pak itu. Kenapa? Ya, karena itu kan ladang yang jenengan cangkul dari manapun juga. Nah, ketika Al-Quran menjelaskan kalau laki-laki nggak bisa dipisahkan dari wanita atau suami dari apa? Istri butuh suami butuh apa? Istri. Itu bahasanya apa Pak? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-Quran pakai bahasa apa? Kinayah. Demikian juga di sini. Auja ahadum minkum minal ghaid itu. Secara umum itu buang air besar, tapi masuk juga air kecil gitu. Nanti yang kedua, aulamastumun nisa atau menyentuh wanita. Ini ada poin yang penting, Pak. Kenapa kalau di Muhammadiyah aulamastumun nisa itu maksudnya dibawa ke makna majazi. Artinya apa? Menyetubuhi istri atau berkumpul dengan istri. Supaya apa Pak? Supaya seimbang. Auja'a ahadum minkum minal ghaid, ini hadas apa? Hadas apa tadi? Enggak, yang hadas apa? Hadas kecil. Aulamastumun nisa itu hadas besar. Tapi kalau jenengan pahami aulamastumun nisa itu yang menyentuh kulit dengan kulit tak? Berarti dua ayat Al-Quran ini, kok dua ayat tuh? Dua dalam tadi wa auja'a ahadu minkum minal ghaid bicara hadas kecil, aulamastumun nisa bicara hadas enggak. Kalau kita pahami tadi loh, kecil berarti kecil kan enggak ada sisi yang menarik tuh Pak. Ya, oleh sebab itu biar mencakup dua makna, kalau kita di Muhammadiyah dan juga mengikuti penafsiran Ibnu Abbas, aulamastumun nisa itu bukan sekedar sentuhan laki-laki perempuan, tapi sentuhan lebih dari itu, yaitu melakukan hubungan suami istri. Itu kan menyebabkan hadas apa? Besar itu. Ini diantara argumen yang memperkuat maknanya itu majazi, bukan hakiki, bukan sentuhan kulit dengan kulit, tapi berhubungan suami istri itu ya. Nah, kembali ke tadi. Sesuatu yang keluar dari dua jalan. Kita awali dari jalan depan dulu Pak. Disebut apa tadi? Dubur. Apa saja Pak yang keluar? Kok dubur? Kubul Pak. Dengan fokus ya. Nanti saya nggak fokus, dengan nggak fokus ya salah kabeh. Jalan depan apa? Kubul. Apa saja yang keluar? Air kencing, terus air mani membatalkan wudhu atau tidak? Enggak ya? Enggak, mani membatalkan wudhu atau enggak? Hah? Batal. Batal atau enggak? Berarti salah satu yang menyebabkan batalnya wudhu keluar mani. Mani itu mewajibkan mandi, bukan mewajibkan wudhu. Tapi kalau sesuatu itu mewajibkan hal yang lebih besar, tentu yang lebih kecil kena itu. Mandi dengan wudhu besar mana? Besar mandi. Sehingga kalau mani mewajibkan mandi, otomatis wudhu juga batal. Tapi kita tidak mengatakan Pak, mani itu membatalkan wudhu, tidak. Yang betul apa? Mani itu mewajibkan mandi. Makanya dalam Alfiyah Zubat Pak, dalam Nadhoman Fikih Syafi'i yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Ruslan, itu dikatakan mujibuhul khariju min sabili ghaira maniyyi mujibit tagsili. Mujibuhu yang mewajibkan wudu, al khariju min sabili, sesuatu yang keluar dari jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang. Ghaira maniyyi, tapi bukan mani. Kalau mani itu mujibit tagsili, mewajibkan mandi. Tapi kaidahnya tadi
mandi itu lebih besar daripada wudu. Kalau mani mewajibkan mandi, otomatis membatalkan juga wudu. Tapi kita katakan mani itu tidak membatalkan wudu, mewajibkan mandi. Tapi kita katakan apa? Mani itu apa? Mewajibkan mandi. Jelas atau enggak nih? Jelas ya? Oke. Terus apa lagi tadi? Jenengan baru kena kencing. Kencing terus apa lagi? Mani tadi kan kita katakan. Madhi terus apa? Terus apa? Wadi. Nah, sekarang bedanya mani, madhi, wadi itu bedanya apa? Hah? Apa? Kita awali dari mani dulu, Pak. Mani dulu. Mani itu sifatnya apa? Sifatnya apa? Apa? Kental. Kental. Terus apa lagi, Pak? Enggak, karakteristik mani itu apa, Pak? Hah? Apa? Enggak, maksudnya karakteristiknya tadi loh. Sifatnya apa? Kental. Kental manis, baunya kayak apa, Pak? Iya. Baunya kalau masih basah itu kayak apa, Pak? Kayak apa? Lengur-lengur. Slogan. Itu di fikih dibahas, Pak. Ketika mani itu kering dan juga apa? Basah itu. Kalau kering itu kayak apa? Putih telur. Atau kalau masih basah kayak apa, Pak? Kayak apa? Adonan tepung gitu. Itulah kira-kira. Yang jelas sifat mani itu min ma'in dafik, Pak. Dia tadafuk. Tadafuk itu muncrat gitu. Mani itu sifatnya apa? Muncrat gitu. Kemudian kalau keluar itu secara umum pasti taladud. Taladud itu nikmat. Nikmat atau enggak, Pak? Nikmat ya. Nah, setelah keluar tadi dia merasakan nikmat, terus habis itu futur. Futur itu lemes, Pak. Gitu. Jadi biar kenceng, metu, lemes itu. Iya atau enggak? Selalu. Ya itu kira-kira apa sifat mani. Tapi kalau madhi itu biasanya keluarnya ketika kita nafsu seksnya lagi memuncak. Enggak, lagi memuncak. Tahu orang cantik gitu langsung nafsu, tapi enggak sampai, mohon maaf Pak ini saya jelaskan, enggak sampai ngaceng terus metu muncrat, enggak Pak itu. Cukup tertarik itu. Biasanya itu dengan gerayang itu basah itu. Nah, itu Pak. Itu madhi, Pak, madhi. Jadi ketika apa? Nafsu seks kita lagi memuncak, Pak, lagi nyetrum. Itu madhi. Kalau wadi itu keluarnya ketika biasanya habis kencing. Habis apa? Habis kencing, itu wadi. Atau kalau orang memikul apa, Pak? Sesuatu yang cukup berat gitu, misalnya jenengan guluk gabah gitu. Sampai petentengan, Pak. Itu keluar cairan dari kemaluan itu wadi gitu, wadi. Bisa dibedakan ya. Tapi yang paling mudah untuk diidentifikasi itu apa? Mani. Kalau mani itu ghairul mani mujibut taghsili. Kalau mani mewajibkan
mandi. Tapi kalau wadi sama madhi Pak, membatalkan wudhu atau enggak? Membatalkan wudhu, tapi tidak mewajibkan mandi. Wajib dibersihkan atau enggak Pak? Wajib Pak, tapi cukup dipercikan itu sudah sah. Kayak enggak, pipisnya bayi yang belum usia 2 tahun dan tidak makan kecuali ASI, air susu ibu Pak, itu. Berarti kalau bayi itu kan najisnya disebut najis apa Pak? Masih ingat enggak ya? Mukhafafah. Najis apa? Mukhafafah. Najis mukhafafah itu cara membersihkan cukup dipercikan Pak. Itu namanya rosun. Tidak ghuslun. Ghuslun itu membasuh, tapi kalau rosun hanya memercikan. Dipiur-piuri banyu Pak. Itu hanya berlaku untuk baulu atifli, kencingnya anak laki-laki, tidak berlaku untuk perempuan. Anak laki-lakinya pun disyaratkan dengan 2 syarat Pak. Yang pertama, tidak makan kecuali ASI, air susu ibu. Tapi kalau sekarang bayi sekarang dikasih susu formula Pak. Apa Pak? Kalau tadi ASI, air susu ibu. Kalau ini kaleng kan air susu ASK. Air susu apa? Kaleng itu bagaimana itu? Atau sapi? Air susu ASS itu. Air susu sapi. Itu kira-kira memenuhi syarat atau enggak Pak? Karena air susu sapi itu kan ada campurannya juga Pak, sehingga itu kayak makan. Oleh sebab itu kalau dikasih susu kaleng misalnya formula, itu tetap dibasuh. Tetap apa? Dibasuh, tidak cukup dipercikan. Kecuali kalau bayi itu hanya mengonsumsi air susu ibu. Tapi kalau di zaman sekarang kayaknya bisa dihitung Pak. Tapi masih ada Pak yang masih, tapi jumlahnya cukup sedikit. Yang kedua, itu dia masih dalam masa menyusui atau masih masa disusui, belum melewati masa sapeh Pak. Artinya umurnya haulain 2 tahun itu. Jadi kalau ada bayi melebihi 2 tahun Pak, meskipun dia hanya minum air susu ibu, tetap apa? Kencingnya tetap apa? Tetap najis mutawasitoh, tidak mukhafafah. Artinya apa? Dibasuh. Karena melebihi 2 tahun. Misalnya ada bayi sampai jenggotan tetap disusui sama ibunya. Itu tetap mutawasitoh itu. Jadi mutawasitoh, tidak mukhafafah. Karena lebih dari 2 tahun itu. Kenapa Pak? Mukhafafah itu. Nah, berarti kalau madhi sama apa? Wadi itu cukup dipercikan atau kalau bisa dibasuh. Tapi membatalkan apa? Wudu. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib itu seorang laki-laki yang sering mengeluarkan madhi Pak. Di hadis Ali diriwayatkan oleh Syekhon Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Kuntu rajulan madzaan, kata Ali bin Abi Thalib, saya itu laki-laki yang suka keluar apa? Madhi. Wa kuntu astahyi an as'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin konsultasi pada Rasulullah, tapi saya malu. Kenapa Pak malu? Marwatullah Pak ini. Makanya dijelaskan di makani ibnatihi, karena kedudukan putrinya yaitu Fatimah Az-Zahra itu kan istrinya Ali, anaknya
Rasulullah, sehingga kok konsultasi masalah gini kok mertua kan malu Pak itu. Sehingga Ali itu juga enggak kurang akal Pak, meminta Al-Miqdad ibn Aswad gitu. Fa amartu Al-Miqdad ibn Aswad, ini minta orang yang kepercayaannya, yaitu namanya siapa? Al-Miqdad ibn Aswad. Fasa'alahu, supaya konsultasi kepada Nabi. Jawabannya Nabi, yaghsilu dzakarahu, ia basuh zakarnya, wa yatawaddau, dan berwudu. Di riwayat yang lain itu hanya dipercikan. Itu ya. Berarti kemaluannya apa? Dibasuh itu. Dan wudunya apa? Batal. Tapi kalau mani itu najis atau enggak? Najis atau enggak? Tidak. Tapi kalau mani kena bajunya jenengan, dibersihkan atau enggak? Hah? Kalau yang dilakukan oleh Aisyah, Pak. Aisyah itu ketika tahu maninya Nabi, kalau masih basah itu dicuci. Tapi kalau sudah kering itu dikerik Pak, dikerik. Kuntu afruku al-maniyya min thawbi Rasulullah sallam idza kana yabisan. Saya kerik mani dari bajunya Rasulullah idza kana yabisan, kalau sudah kering. Tapi kalau masih basah itu dia cuci. Tapi mencucinya itu bukan karena najis. Karena apa? Karena kebersihan Pak. Tapi bukan berarti apa? Najis. Bukan berarti apa? Najis. Jadi mani itu dalam pandangan jumhur ulama itu suci Pak, kecuali mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi berpandangan mani itu najis. Tapi masalahnya kalau jenengan hukumi najis Pak, mani itu kan asal mula manusia. Manusia itu makhluk yang mulia atau enggak? Nah, kalau mulia, walaqad karamna apa Pak? Bani Adam. Terus apa Pak? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau manusia itu kan makhluk yang terbaik, asal mulanya ternyata sesuatu yang najis. Secara logika bisa diterima atau enggak? Enggak. Karena manusia itu mulia Pak, maka asal mulanya enggak najis, ketika meninggal pun Pak, najis atau enggak? Manusia batangnya menungso Pak, najis atau enggak? Najis atau enggak? Tidak. Kenapa? Karena manusia itu mulia. Tapi kalau bangkai hewan Pak, ketika meninggal, ketika mati, najis atau enggak? Najis Pak, najis. Najis. Kecuali bangkai apa? Ikan dan belalang. Ukhilat lana maitatan, dihalalkan bagi kami dua bangkai. Yang pertama Pak, as-samaku, yaitu ikan. Yang kedua wal jaradu, yaitu belalang. Itu ya. Selain itu, kalau mati tanpa disembelih berarti najis. Kalau manusia matinya disembelih Pak, kan tidak. Kalau hewan kan supaya tidak najis kan disembelih. Misalnya ayam kan habis disembelih Pak, kan enggak batang. Disebut batang atau enggak? Tidak, karena setelah disembelih. Tapi kalau ayam meninggal mati dewi Pak, itu batang. Manusia secara umum ya meninggal sendiri, masa harus disembelih Pak? Sembelih menungso ya haram itu kan gitu. Nah, ketika meninggal hukumnya tetap apa? Tetap suci. Tetap apa?
tetap suci. Jelas ya. Terus tadi ada apa tadi? Yang keluar dari jalan depan tadi, Pak. Kencing, mani, wadi, terus madhi, terus apa lagi, Pak? Sudah ya. Kalau orang misalnya kencing batu, Pak, itu wudunya batal atau enggak? Batal. Kenapa? Kencing. Nggak, misalnya keluarnya batu, bukan cairan. Nah, karena dia keluar dari jalan depan, baik sesuatu yang umum atau yang tidak umum, itu tetap dihukumi apa? Batal. Kalau orang kencing darah, Pak, batal atau enggak? Batal itu ya. Terus sekarang yang keluar dari jalan belakang, itu apa saja? Tinja, terus kentut ya. Dan di kentut ini, Pak, jadi ketika Abu Hurairah ditanya ya, apa itu hadas? Fusaun audhuratun. Kencing, kok kencing? Kentut yang berbunyi dan tidak berbunyi. Tapi ada kaidah yang penting yang berkaitan dengan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, Pak. Keyakinan itu tidak bisa dibatalkan dengan keraguan. Kalau jenengan sholat biasanya banyak godaan, Pak. Kok koyoke ngentut, Pak? Koyoke apa? Ngentut. Bawa tengah lagi gak penak tapi ya, Pak. Tapi masalahnya belum ada indikasi betul-betul ini kentut atau tidak. Yang jenengan lakukan apa, Pak? Lanjut ya. Ini di dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Idza kana ahadukum fil masjid." Kalau seorang di antara kamu di masjid. Fil masjid ngapain, Pak? Ya sholat. Makanya ini bahasa yang penting untuk kita pahami, Pak. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Itu perintah pakai pakaian yang bagus ketika di masjid atau ketika sholat, Pak? Ketika sholat itu. Inda kulli masjidin itu maksudnya umumnya orang di masjid itu ya sholat itu maksudnya itu. Nah di sini kan idza kana ahadukum fil masjid, kalau seorang di antara kamu di masjid, bukan di masjid ya maksudnya melakukan sholat. Fa wajada rihan baina al-yataihi, dia mendapati angin di antara dua pantatnya. Fala yakhruj, enggak boleh cepat-cepat apa? Membatalkan sholat. Harus diyakinkan, divalidasi, validasi kentut. Bagaimana cara meyakinkannya, Pak? Hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengarkan suara kentut ya tut gitu. Atau tergantung apa, Pak? Makanannya ya. Ngecas, Pak. Nah, tergantung suaranya kan, enek ngecas, enek sing tut, enek sing preketek gitu. Tapi kentutnya jenengan yang suaranya bagus atau jelek, Pak? Jelek ya. Au yajidarihan, atau mendapati bau itu. Cara mengetahui bau, Pak, itu mudah, mengikuti apa yang jenengan makan itu. Berarti habis makan sate ya kentutnya sate. Kalau habis makan apa, Pak? Semboan ya kentutnya semboan. Mau misalnya habis makan pecel semboan itu. Itu ya semboan gitu.
Nggak mungkin jenengan makan semboan terus sentutnya sate, itu nggak mungkin Pak. Itu cara apa? Mengetahui bau apa? Kentut. Itu. Terus sekarang walam tula misil mar'ata, dan selama kamu tidak menyentuh wanita, diabetes kita itu dalam kurung apa? Setubuh. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6 itu, aula mastumun nisaa. Dalam ayat Al-Qur'an kan yang membatalkan wudu kan dua Pak. Auja'a ahadum minkum minal ghaid. Terus apa Pak? Aula mastumun nisa. Cuma dua saja. Berkaitan dengan buang air. Yang kedua, menyentuh wanita. Cumanya menyentuh ini punya makna dua. Maknanya hakiki, ya berarti sentuhan kulit dengan kulit. Majazi itu hubungan suami istri gitu. Dan ada dua bacaan Pak. Aula mastumun nisa, aula mastumun nisa panjang. Ada juga bacaan yang pendek, au lamastumun nisa. Tidak pakai panjang gitu. Dua-duanya itu qiraah mutawatirah. Qiraah yang mutawatir gitu. Dua-duanya boleh dibaca Pak, atau diamalkan. Sehingga dalam mazhab Syafi'i itu memaknainya dengan makna hakiki Pak. Kenapa hakiki? Karena al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asal omongan pembicaraan itu maknanya hakiki atau majazi Pak? Hakiki. Omongan kita secara umum itu pasti hakiki Pak, kecuali ada indikasi ke makna apa? Majazi. Dan kesimpulannya mazhab Syafi'i ya berarti sentuhan kulit dengan kulit. Tapi yang bagaimana? Gitu. Di Alfiyah Zubat ya. Kada zawalul akli la binaumi kul mumakkinin walamsu mar'atin rajul. Walamsu mar'atin rajul. Sentuhan wanita ke laki-laki. Berarti syaratnya harus apa Pak? Enggak, lawan jenis Pak. Lawan jenis. Kalau jeruk menyentuh jeruk itu enggak membatalkan Pak. Apel menyentuh apel enggak membatalkan. Harus jeruk dengan apel. Itu artinya apa? Lawan jenis. Walamsu mar'atin rajul. Mar'ah rajul itu berarti sudah dewasa. Kalau wanita belum dewasa itu namanya apa? Sobiyah atau tiflah. Kalau rajul itu, kalau yang masih kecil itu walad atau tiflun. Berarti di sini harus dua-duanya sudah apa? Sudah balik. Kalau misalnya jenengan kan guru MI atau guru TPA, ini kalau mengikuti mazhab Syafi'i TPQ, guru TPQ maksud saya. Seorang guru muridnya perempuan tapi masih kecil-kecil, kan salaman. Biasanya kan salaman tuh Pak ya. Itu wudunya batal atau enggak? Tidak. Kenapa? Karena itu belum balik gitu. Berarti dua-duanya harus sama-sama balik. Kalau hanya satu yang balik, satu tidak, berarti tidak batal. Walam sumar'atin rajul la mahramin, bukan mahram. Berarti kalau mahram tidak batal. Kenapa Pak? Karena secara umum kalau mahram itu tidak keluar syahwat itu. Tapi kalau menyentuh mahram dengan syahwat Pak, betul atau enggak? mahramnya Pak. Ya tetap enggak batal Pak, karena secara umum orang yang normal mahram itu tidak mungkin Pak syahwat Pak. Tapi kadang-kadang bisa jadi syahwat ya.
Tapi secara umum tidak syahwat itu. Sehingga yang membatalkan wanitanya tadi harus ajnabiyah. Ajnabiyah itu apa? Orang asing, bukan mahram. Kalau menyentuh istri, batal atau enggak, Pak? Batal atau enggak? Tidak. Kenapa? Mahram. Mahram itu boleh, Pak. Jadi jenengan jawab tenan dia. Istri itu mahram atau tidak? Mahram tidak atau muhrim? Mahram atau muhrim? Istri itu bukan mahram. Bukan mahram. Istri itu ajnabiyah, wanita asing. Tidak ada hubungan darah, Pak. Kenapa? Karena mahram itu man haruma nikahuha, orang yang diharamkan untuk dinikahi. Istri haram dinikahi, Pak. Tidak halal. Tapi kok boleh disentuh? Kan sudah ada akad itu. Sehingga kalau laki-laki menyentuh atau kok suami menyentuh istri, menurut mazhab Syafi'i batal atau enggak? Batal, Pak. Batal. Jadi kalau jenengan yang ikuti mazhab Syafi'i, ingat, kalau ke masjid enggak usah gandengan tangan. Kalau gandengan tangan nanti butuh lagi. Itu ya. Goncean. Itu kalau mazhabnya Syafi'i ya. Terus syarat berikutnya, Pak. Tadi apa? La mahramin wan apa, Pak? Wa hailun linaqdzikaf. Tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang tidak membatalkan. Misalnya kalau sentuhan baju dengan baju itu tidak membatalkan. Jadi caranya ya pakai sapu tangan, Pak, biar tidak apa? Membatalkan. Jadi kalau goncaan pakai sapu tangan. Itu dalam mazhab apa? Syafi'i. Tapi di dalam tarjih, Pak, itu tadi dimaknai secara majazi. Secara apa? Majazi. Tapi untuk membawa makna majazi itu harus butuh dalil, Pak. Kenapa? Karena al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asal pembicaraan itu hakiki. Ketika jenengan bawa ke makna majazi itu butuh dalil. Sekarang dalilnya apa gitu, yang memperkuat kesimpulan kalau itu maknanya majazi? Hadis Aisyah. Hadis siapa? Aisyah. Dalam hadis Aisyah menjelaskan, Pak. Faqultu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash. Saya pernah kehilangan suatu malam Rasulullah dari tempat tidur. Ini pas gilirannya Aisyah, Pak. Karena Rasulullah itu istrinya berapa, Pak? 11 atau berapa, Pak? 11, Pak, 11. Yang perlu dicatat, Pak, istrinya lebih dari satu. Istrinya lebih dari satu. Berarti tidak cukup satu istri. Itu yang perlu dicatat, Pak. Nanti langsung tiga. Nah, kata Aisyah, Pak, saya kehilangan Rasulullah suatu malam dari tempat tidur, Pak. Faltamastuhu, dicari sama Aisyah. Karena Aisyah itu sosok istri yang sangat setia, Pak, pada apa? Suami. Suami hilang di tempat tidur, malam-malam digerayangi gak enak. Goleki itu. Gak mungkin suami itu sampai ceblok, kebayang. Terus loro. Waya tangi, Pak, sampai lagi sembahyang. Lah dik mau aku tuh glundung gede.
Itu nggak mungkin, Pak. Itu nggak mungkin. Itu ya. Dicari sama apa? Aisyah itu. Karena ketika itu kan masih gereng-gereng, Pak. Kenapa? Karena di hadis yang lebih lengkap, Pak, itu jelaskan kata Aisyah ketika itu belum ada masobe. Masobe itu apa? Lampu. Di masa awal-awal belum ada apa? Lampu. Sehingga yuk peteng digerayangi, Pak. Apa jenenge? Apa, Pak? Ngeremet enggak enek bahasa sing meraba-raba itu enggak. Fa wada'tu yadi ala batini qadamai. Ya, ini penting. Di tarjih ini salah sampai sekarang dan di fatwa tarjih juga salah. Di sini apa? Fa wada'tu yadayya. Saya meletakkan kedua tangan. Yang betul itu fa wada'tu yadi, bukan yadayya, Pak. HPT salah sampai sekarang belum di revisi itu, nggak tahu PP tahu atau enggak kalau salah. Dikutip oleh TJA Agama juga ngutipnya salah juga sama dengan PT. Kalau fawadhatu yadayya itu saya meletakkan kedua tangan saya. Tapi maksudnya saya meletakkan satu tangan ala batini qadamaihi di atas telapak kaki, di kedua telapak kaki apa? Rasulullah. Berarti Rasulullah ketika itu apa? Sedang sujud. Kalau satu tangan, Pak, itu kena dua kaki, berarti kakinya Rasulullah, atau telapak kakinya Rasulullah, tumitnya itu ditempelkan atau enggak? Ditempelkan, Pak. Sehingga ulama yang berkesimpulan sujud itu posisi telapak kaki ditempelkan itu pakai hadis Aisyah. Meskipun hadis ini secara mantuk tidak ke sana, Pak. Mantuk itu redaksinya, tapi mafhumnya bisa kita pahami seperti itu. Tapi di HPT jilid 3 itu di sana disebutkan sesuai dengan kenyamanan. Artinya apa? Boleh direnggangkan, boleh dirapatkan. Justru kalau jenengan lihat di praktek sholat versi Muhammadiyah itu dirapatkan, Pak. Tapi kalau saya pribadi condong untuk kok dirapatkan, direnggangkan. Mohon maaf. Kalau saya pribadi apa? Cenderung dirapatkan. Sebagaimana pemahaman dari hadis Aisyah. Berarti di sini Aisyah menyentuh Rasulullah atau enggak? Iya, kulit sama kulit, tapi Rasulullah tetap apa? Sholat. Sama Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, Pak, pengarang kitab Bulughul Maram ya, tapi di Fathul Bari itu dibawa ke makna, maksudnya Aisyah itu ketika itu pakai kain, tapi nggak ada penjelasan yang menjelaskan pakai kain. Itu kan takalluf, Pak, maksudnya tidak sentuhan kulit dengan kulit secara langsung, tapi itu kan untuk membawa ke sana kan harus ada dalil, Pak. Nggak ada. Itu disebut takalluf. Takalluf itu memaksakan kesimpulan itu ya. Nah, sehingga dari sini Muhammadiyah memaknainya mengikuti makna majazi, Pak. Tidak hakiki. Maksudnya aulamastum nisa sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas itu bukan maknanya hakiki menyentuh kulit dengan kulit, tapi apa? Melakukan hubungan suami istri. Bisa dipahami ya? Nah, terus sekarang masih berapa menit? Apa? 42. Oh, masih cukup ya, masih cukup. Terus walam tamassa farjaka, ini penting. Dan engkau tidak memegang farjimu atau kemaluan. Berarti kalau jenengan wudu terus menyentuh kemaluan, Pak, itu batal. Biasanya jenengan wudu karena di dalam kamar mandi, Pak, itu belum pakai anduk itu, terus itunya dipegang gitu. Berarti apa? Batal. Itu bisa jadi sering dilakukan oleh banyak orang, ya kan?
Wudu, karena di dalam kamar mandi kan. Habis wudu terus kemaluannya apa? Dipegang, Pak. Sebelum manduan atau pas anduan dipegang. Itu apa? Batal. Dalam pandangan apa? Tarjih itu. Kecuali dalam pandangan mazhab Hanafi, Pak. Dalam pandangan mazhab Hanafi menggunakan hadis Tolak ibn Ali. Ketika seorang bertanya kepada Rasulullah, nanti ada di Bulughul Maram ya. Apa tentang ketika menyentuh kemaluan? Rasulullah jawabannya apa? Innama huwa bid'atun minka. Sesungguhnya kemaluan itu hanya sepotong daging dari tubuhmu. Berarti kalau kita menyentuh kemaluan kan sama dengan menyentuh pupu, paha, apalah itu. Artinya ya tidak membatalkan wudu. Itu di hadis Tolak ibn Ali. Kata Al-Madani, Al-Madini. Dan jenengan bisa lihat di sini. Hadis ini dianggap lebih kuat daripada hadis Busroh. Busroh itu hadis yang nanti menjelaskan menyentuh kemaluan apa? Membatalkan wudu. Tapi sama Al-Imam Bukhari, wa hadza ashahhu syai'in fi hadzal bab. Hadis Busroh itu hadis yang paling kuat di dalam bab yang menjelaskan batalnya menyentuh kemaluan. Di HPT kita mengikuti pandangan jumhur, Pak. Berarti sama dengan mazhab Syafi'i, berbeda dengan mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi apa? Tidak batal. Alasannya apa? Rasulullah bersabda, man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawaddu'a. Siapa yang memegang kemaluannya janganlah ia sholat sampai berwudu, Pak. Terus Tolak ibn Ali itu di hadis yang lain menjelaskan atau menyebutkan hadis yang kontras dengan yang tadi, Pak. Di sini malah dikatakan man massa farjahu falyatawaddu. Siapa yang memegang kemaluannya hendaklah ia berwudu. Terus ini untuk laki-laki dan perempuan atau cukup laki-laki saja, Pak? Semuanya sama saja, Pak. Karena di dalam hadisnya ya, ini langsung poin saja. Rasulullah bersabda ayyuma rajulin, kemudian ada ayyumam ro'atin, siapa saja laki-laki, dan di riwayat lain apa, Pak? Siapa saja perempuan. Berarti ya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Bagaimana kalau ada penghalangnya, Pak? Anduk itu kok gatel kemaluannya. Jenengan tutupi dengan anduk, kegeruk tapi gak anduk, Pak. Batal atau enggak itu? Tidak. Kenapa? Ada penghalangnya. Dalam hadisnya laisa dunaha hijabun wala satrun. Enggak ada hijab atau penghalang. Jadi kalau ada penghalang kan sentuhannya tidak langsung. Tapi dirumuskan oleh mazhab Syafi'i, Pak. Maksud sini apa? Wa massu batni basharin bikaf. Jadi apa? La mahramin wa hailun linaqdi kaf wa massu apa, Pak? Farji basharin bibatni kaf. Maksudnya apa? Memegang, yang dipegang itu farji basharin. Farji basharin itu kemaluan orang, Pak. Kalau kemaluan hewan batal atau enggak? Nah, jenengan habis wudu kok apa kambingnya pipis terus jenengan cewek ya. Dipegang kemaluannya, Pak. Atau merah sapi. Batal atau enggak? Hah? Tidak, Pak, tidak, Pak. Agama itu bicaranya normal, Pak, itu. Kalau jenengan pegang itu ngaceng, mohon maaf ini ngaceng. Maksudnya keluar apa? Syahwat, keluar syahwat, Pak.
Nih jenengan megang kewan kok sampai syahwat, perlu diperiksa. Makanya kalau kemaluan hewan tidak membatalkan. Makanya mazhab Syafi'i bilang apa? Wa masu farji basarin. Harus kemaluan orang manusia, bukan kemaluan hewan. Bibat nikaf. Baten itu telapak tangan yang dalam. Nah, untuk melihat telapak tangan itu kan ada dua, Pak. Ini dalam, ini luar. Yang dalam dan luar itu kriterianya bagaimana, Pak? Oh gitu. Kalau enggak itu sebelum ke situ, Pak. Sebelum itu. Yang dalam itu kalau jenengan enggak gini loh gini. Kalau jenengan tutup itu enggak kelihatan, ini yang dalam. Tapi yang luar itu kan tetap kelihatan, Pak. Nek jenengan mengepal kan yang dalam ini tertutup, ini yang dalam, Pak. Ini fikih itu sangat detail, Pak. Jadi yang dipakai memegang itu yang dalam. Kalau jenengan megangnya gini, Pak, luar, batal atau enggak? Awal, jengkol. Geser saja, Pak. Kenapa kok dibedakan, Pak? Karena yang mau syahwat itu di sini, Pak. Tapi kalau sini gak patek, Pak. Ya kayak jenengan senggol, tapi ini barang elek, Pak. Nyenggol wong ayu pakai ini dengan yang lain, nah itu tetap terasa yang ini, Pak. Iya atau enggak? Makanya yang batal itu yang ini. Enggak percaya. Yang ini yang apa? Yang dalam. Terus kemaluan yang depan atau yang belakang? Maksudnya tadi yang belakang itu kan berarti yang halqah bubur itu, Pak. Lobangan yang belakang itu dua-duanya. Tidak hanya depan tapi juga belakang. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i sebagian ulama hanya mencukupkan yang depan karena berkaitan dengan apa, Pak, tadi? Dengan memunculkan syahwat. Terus yang terakhir, Pak, sebelum kita tutup, walam tanam muttaji'an nauman tsaqilan, dan tidak tidur yang nyenyak dengan miring. Jadi tidur itu membatalkan wudhu atau enggak? Batal atau enggak, Pak? Tidur ya? Batal ya? Arti ini jenengan pas khutbah, Pak. Oh, jenengan ini ngantuk ya, kadang sampai ngeblak bareng, Pak. Ya, sering ketemu, Pak, saya itu. Jumatan itu sampai ngeblak bareng, Pak. Nggak, kalau Jumatan ngantuk, Pak, ngeblak. Wudu punya batal atau enggak? Ngeblak kok. Kalau dalam mazhab Syafi'i dulu, kita ke mazhab Syafi'i ya. Apa tidur itu dua, Pak? Orang tidur itu tidur dalam keadaan duduk dan tidur dalam keadaan apa? Berbaring. Kalau duduk tadi di Alfiyah Zubat, Pak, apa tadi? Mujibuhul khariju min sabili ghairu maniyin mujibit taghsili kadza zawalul aqli la binaumi kul mumakkinin. Bukan orang yang tidur dalam keadaan duduk mumakkinin, yang kedua pantatnya itu menempel di lantai. Kalau kita tidur dalam keadaan duduk, Pak, pantat kita menempel lantai, itu
sangat susah kentut untuk dikasih akses, Pak. Itu kayak dengan jenengan memblokade blokir kentut, Pak. Sehingga disimpulkan tidak membatalkan. Kenapa? Yuk enek dalane, Pak. Makanya ini jenengan naik sepeda motor, sepeda ontel, apa kentut kan cuwincing-cincing, Pak, ngomong-ngomong miring-miring, Pak. Itu ngasih ya, Pak? Ngasih akses gitu. Sehingga disimpulkan kalau tidurnya itu duduk itu tidak membatalkan. Terus ada hadis di Bulughul Maram. Hadisnya nanti jenengan cek sendiri, enggak kita baca ya. Pernah di sholat Isya, Pak, sahabat itu menunggu Rasulullah enggak datang-datang itu. Hatta tahfiqa ru'usahum, sampai kepalanya itu apa, Pak? Biasanya apa? Ngantuk itu loh, cenduk itu loh. Deklak-dekluk gitu. Terus apa? Wa yusalluna wa la yatawadduun. Mereka sholat tanpa wudu. Ini dipahami nunggu sholat itu posisinya apa, Pak? Nunggu sholat. Sahabat nunggu sholat Rasulullah itu ditunggu belum datang-datang, posisinya duduk, Pak. Posisinya apa? Duduk. Sehingga disimpulkan kalau tidurnya itu duduk tidak membatalkan wudu. Nah, terus di hadis yang disebutkan di dalam tarjih, Pak, atau di dalam HPT ya, hadis Ali, Nabi bersabda, al-ainan, dua mata, wika usah, itu tali dubur. Faman nama fal yatawadhu, siapa yang tidur hendaklah dia berwudu. Al-ainan, orang kalau masih posisinya apa, Pak? Jaga, matanya jek melek. Ini secara umum dia tahu kalau kentut itu pasti terasa. Tapi kalau dua matanya sudah terpejam, jenengan tahu kentut atau enggak? Tidak tahu. Sehingga di sini di hadisnya apa? Faman nama falyatawadhu, siapa yang tidur hendaklah berwudu. Terus di hadis berikutnya, Pak, yang dikutip oleh tarjih, kenapa tidurnya tadi disimpulkan tidurnya harus mutajian. Mutajian itu berbaring, tidak duduk. Terus nauman sakilan, tidurnya betul-betul apa, Pak? Puas, nyenyak. Kriteria tidur nyenyak apa? Ngorok. Terus apa lagi, Pak? Ngiler. Terus nyipi. Itu diantaranya, Pak, tapi enggak harus terpenuhi. Yang jelas apa, tidurnya nyenyak. Di dalam hadis yang disebutkan oleh tarjih ya. Tapi kalau jenengan tadi tidur, duduk, ngorok, Pak, batal tuh enggak wudunya? Di hadis ini, Pak, di hadis yang disebutkan oleh tarjih ya, Ibnu Abbas itu pernah melihat Nabi wawasa jidun, tidur dalam keadaan sujud itu, hatta ghatta wa nafakha, sampai dia mendengkur, Pak. Kok iso ya? Tsumma qama yusolli, terus Nabi bangkit berdiri. Berarti tidur dalam posisi apa? Sujud, bukan sholat, Pak, itu. Sujud, Pak. Tapi dia mau sholat terus nggak wudu gitu. Sama Ibnu Abbas ditegur, innaka qad nimta ya Rasulullah. Kau sudah apa? Tidur. Tapi Rasulullah menjawab, innal wudu ala yajib illa ala man nama muttaji'an. Sesungguhnya wudu itu nggak wajib kecuali bagi orang yang tidurnya nggak berbaring, Pak. Kan tadi sujud. Fa innahu idza taja'a istarkhat mafasiluhu. Nah, ini penting, Pak. Kalau orang itu tidurnya berbaring, semua sendinya itu pasti lemas, Pak. Sendi kita itu ada berapa? Berapa, Pak?
360 sesuai dengan jumlah hari, Pak. Gitu. Secara umum kalau kita berbareng semuanya istirahat. Tapi kalau jenengan duduk, sujud, semuanya nggak istirahat, Pak. Makanya pengen geblak itu iso jagani, Pak. Jadi menunjukkan ada sendi yang masih aktif, sampai geblak kan terkenal terlihat apa, Pak? Seraji di jagani. Orang langsung brak, langsung kan. Itu ya, menunjukkan ada sendi yang belum istirahat. Itu alasannya kenapa kok tidur yang nyenyak dan posisinya berbaring. Tapi kalau jenengan teragu itu ya sudah wudu saja. Tapi bukan berarti membatalkan. Misalnya ragu jenengan apa? Khutbah kok wis kelentak-kelentuk, Pak. Pengen wudu ya wudu, tapi itu tajdidul wudu, memperbarui wudu, bukan membatalkan. Itu ya. Tapi ini posisinya jenengan di tengah, Pak. Pemane masjidnya ombo, gede, tempat wudune adoh. Nah, itu pendapat ini bisa apa? Dipertimbangkan. Mungkin itu saja. Ini ada pertanyaan atau enggak? Cukup ya? Enggak, monggo. Ya, kalau khilaf dua mazhab itu sudah ada, Pak. Di antara sahabat yang berpandangan aula mastumun nisa itu bersetubuh atau bercampur suami istri atau mengguli suami istri, itu mazhabnya Ibnu Abbas dan mazhabnya Ali ibn Abi Thalib. Yang punya pandangan secara literal juga ada, Pak, yaitu mazhab Umar ibn Khattab. Dua-duanya sudah ada di zaman sahabat itu. Yang memaknai secara makna hakiki juga ada di kalangan mazhab tadi, termasuk mazhab Syafi'i. Kemudian Maliki dan juga Hambali. Yang memaknai kemakna majazi juga ada, yaitu mazhab Hanafi. Sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas tadi, Ibnu Abbas. Sehingga kalau khilaf secara fikih sudah ada, tapi kan paling enggak kita punya apa, Pak? Punya pijakan atau pandangan. Karena tidak mungkin dua hal itu dibetulkan semuanya, Pak. Kan harus ditarjih, Pak. Meskipun di kalangan para ulama ada yang mengharmoniskan, Pak. Maksudnya menyentuh yang membatalkan itu kalau dengan syahwat, kalau tidak batal. Itu mencoba mengkompromisasikan. Tapi secara umum mereka menganggap ini tidak bisa dikompromisasikan, harus tarjih. Sehingga kalau ditarjih ya kita memilih makna hakiki atau makna majazi. Mazhab Syafi'i NO milih makna hakiki, Muhammadiyah Ibnu Abbas Ali ibn Abi Thalib mazhab Hanafi ikut majazi itu. Alasannya apa? Praktek Rasulullah ketika sholat disentuh Aisyah, itu yang memperkuat gitu. Ya, kalau satu keluarga ya itu kan wajar saja punya mazhab yang
berbeda. Tapi kadang-kadang memunculkan masalah, Pak, itu. Muncul masalah. Kalau misalnya imam itu di masjid yang enggak satu paham, Pak. Imamnya kan berpaham kayak mazhab Hanafi atau kayak mazhab Muhammadiyah gitu. Atau putusan tarjih Muhammadiyah. Ketika berangkat ke masjid, dia gandeng istri, makmumnya mazhabnya Syafi'i, kan repot, Pak. Menurut makmumnya itu batal, tapi imamnya tidak. Oleh sebab itu kalau masjidnya beda, ya berusaha untuk saling menghormati. Salah satu bentuk penghormatan jenengan nggak usah gandeng istri ketika berangkat ke masjid. Meskipun dalam pemahaman jenengan apa? Tidak membatalkan sholat itu. Itu ya. Jadi kalau Kang Yoto sama istrinya sebagai bentuk toleransi, Pak, ya berarti nggak usah disentuh. Tapi kasihan juga, Pak, kalau nggak disentuh. Kalau setelah wudhu, Pak, maksudnya. Tapi godanya kan ada guyonan, Pak. Nih, istri bermadzhab Syafi'i kayak gitu, kan suaminya bisa goda, Pak. Digoda, Pak. Demak pegel. Lah ya gitu. Sebagaimana ketika tawaf kan, sehingga dalam tawaf banyak sehingga disarankan intikal mazhab, Pak, pindah mazhab. Kalau soalnya mengikuti mazhab Syafi'i susah gitu. Banyak fatwa yang menganjurkan untuk pindah mazhab ketika melakukan tawaf. Mereka punya teori, Pak. Kalau susah untuk melakukan pendapat mazhab itu boleh pindah mazhab. Tapi di kasus itu saja, Pak. Nanti yang balik naik. Ya. Itu ada di Fathul Mu'in, Pak. Namanya pindah mazhab. Karena apa? Susah mengamalkan pendapat mazhab. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Nggih. Monggo. Masalah apa? Kentut, nggih. Di dalam hadisnya, Pak, la sholata li hadrati ta'am. Enggak ada sholat ketika hidangan makanan sudah apa, Pak? Disiapkan. Wala liman yudafi'uhul ahbathan. Demikian juga orang yang nahan kentut, sehingga nahan kentut itu dimakruhkan. Sehingga anjurannya sebelum sholat ya buang air kecil, buang air besar itu sudah beres semuanya. Tapi kenapa? Karena tadi menyebabkan ketidakkhusyuan sholat. Sebagaimana menu hidangan sudah ada, Pak, terus jenengan sholat, itu pasti tidak khusyuk juga itu. Tapi kalau ditahan apakah membatalkan sholat? Ya tidak, selama tidak keluar. Tapi dimakruhkan gitu. Sebaiknya kalau sebelum sholat ya sudah beres semuanya, Pak. Buang air kecil beres, buang air besar beres itu. Gimana? Iya, dalam hadisnya kan gitu, Pak. Ya. Sehingga ketika sholat itu sudah pikiran sudah tenang gitu. Sudah apa? Sudah tenang. Dan Islam itu sebenarnya mudah, Pak, mudah gitu. Menunjukkan beragama itu ya sesuai dengan naluri manusia. Orang kon sholat tapi lu ape sholat timbang menting no lesu. Gak, agama tidak seperti itu, Pak. Suruh makan dulu gitu. Suruh makan dulu gitu. Mungkin itu saja. Oke. Cukup ya?
kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.